Mari kita bersama-sama sebelum kita memulai ibadah hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk cinta dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama datang di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadirlah bersama kami saat ini. Roh-Mu kiranya memenuhi kami semua, agar supaya dengan firman yang akan kami dengar hari ini, bukan suara manusia lah yang kami dengar, namun benar-benar suara dari Tuhan. Roh Kudus kiranya hadirlah dalam setiap hati kami, dan berkaryalah dalam setiap kami. Biarlah firman-Mu bukan hanya sebuah pengetahuan yang kami taruh di kepala kami, namun kiranya itu mengalir ke hati kami dan dapat kami praktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya minggu ini? Ups. Puji Tuhan. Hari ini ternyata sudah jadwal saya untuk membawakan firman Tuhan. Sebenarnya minggu lalu ya, tapi karena minggu lalu saya agak sedikit ada halangan kesehatan, puji Tuhan minggu ini. Dan sebenarnya pas banget ya minggu ini itu topiknya agak sedikit rumit. Karena minggu ini kita belajar tentang 10 hukum Allah, 10 perintah Allah. Jadi waktu saya melihat tentang judul firman Tuhan hari ini, saya sebenarnya agak sedikit berpikir kira-kira bagaimana ya caranya untuk bisa mendalami firman Tuhan hari ini dan tidak kebingungan untuk menjelaskan ke teman-teman. Dan ya, hari ini untuk itu mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Kalau boleh minta tolong PowerPoint-nya juga tolong ditampilkan di depan. Oke, mari kita baca bersama-sama dari semuanya sudah dapat. Kalau sudah dapat bisa katakan amin. Mari kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Jadi teman-teman, hari ini judul firman Tuhan kita adalah Akulah Tuhan Allahmu. Jadi seperti yang tadi barusan kita baca di ayat 1 dan 2, sebenarnya firman Tuhan hari ini kuncinya ada di ayat ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat penting. Karena Tuhan yang berfirman secara langsung. Tuhan yang mengucapkannya secara langsung. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi hari ini kita akan fokus di dua bagian, yaitu akulah Tuhan Allahmu dan kata perbudakan. Oke, baik. Sebelum kita mendalami lagi firman Tuhan, kita akan bersama-sama ada sedikit istirahat otak sedikit ya. This or that. Ini atau itu. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Teman-teman pilih yang menurut teman-teman yang benar itu yang mana? Sebelah sini atau sebelah sana? Sudah siap? Oke ya. Oke, jadi menurut teman-teman, manakah yang benar? Mencuri milik orang lain atau meminjam milik orang lain? Meminjam.
Betul. Jadi kenapa harus meminjam bukan mencuri ya? Itu pikirkan di dalam otak. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dari dua ini mana yang benar? Mencuri karena ingin memiliki atau mencuri makanan karena adiknya kelaparan di rumah? Mana yang benar? Apakah ada yang benar atau salah di sini? Mencuri karena ingin memiliki atau memang mencuri karena adiknya lapar? Oke. Jadi ada yang bilang ada yang benar atau dua-duanya salah? Hah? Dua-duanya benar atau satu saja yang benar? Nah, itu kita pikir di otak. Mana sih yang benar? Lanjut. Manakah yang benar? Mencintai lawan jenis? Mencintai lawan jenis tapi milik orang. Ya? Mencintai lawan jenis boleh tidak? Maksudnya saya perempuan mencintai seorang laki-laki, bisa tidak? Iya bisa ya, tapi kalau mencintai orang lain tapi milik orang bagaimana? Bisa tidak? Tidak bisa kan? Oke. Tapi kalau bagaimana kalau ini? Mencintai sesama jenis. Atau mencintai lawan jenis tapi milik orang. Mana yang benar? Dua-duanya salah. Aduh, bagaimana ya? Oke. Dan selanjutnya. Manakah yang benar? Mengasihi sesama atau membenci sesama? Mengasihi yang benar atau yang membenci yang benar? Mengasihi kan yang benar. Tapi bagaimana kalau ini? Mana yang benar? Membunuh hewan atau membunuh bayi? Aborsi. Yang benar. Katanya Jion bisa membunuh hewan karena membunuh hewan kan bisa dimakan. Ya, oke, baiklah. Nah, teman-teman, jadi mungkin bagi kita itu sudah yakin ya mana yang benar, mana yang salah. Contohnya di sini, membunuh hewan atau aborsi. Tentu saja membunuh hewan tidak apa-apa ya, apalagi kalau karena makan. Tapi tahu nggak teman-teman, banyak orang di luar sana bingung mana yang benar. Malahan ada orang-orang yang bilang aborsi itu boleh, tapi membunuh hewan tidak boleh. Ada juga yang bilang tidak boleh mengambil milik orang, cowok orang, cewek orang, tapi mencintai lawan jenis boleh. Ada juga yang bilang begini, mencuri tidak boleh, tapi kalau adik saya di rumah lapar, boleh. Jadi sebenarnya apa sih dasar dari boleh dan tidak boleh? Apa dasar dari baik dan benar dan salah? Jadi apa sebenarnya dasarnya? Coba kita bayangkan baik-baik. Dan sebenarnya awal mula dari semua ini itu apa? Jadi saya coba, sebelum kita mengerti 10 hukum Allah, kita harus coba pahami dulu dasar, fondasi dari baik dan buruk itu apa. Apa dasar yang membuat sebuah tindakan itu dianggap baik atau buruk? Apa standarnya? Apa pedomannya? Apakah semua orang punya standar yang sama? Atau semua orang punya standar yang berbeda? Menurut teman-teman bagaimana? Coba kita renungkan ya sama-sama. Karena ini sangat relevan, sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, sebenarnya teman-teman, dasar dari baik dan buruk, orang dunia ini menyebutnya sebagai moralitas. Apa itu moralitas, teman-teman? Jadi sebenarnya kita manusia, saat Tuhan ciptakan, Tuhan bilang kita itu seturut gambar dan rupanya siapa? Betul, kita itu adalah gambar
dan rupanya Allah. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 bilang bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya karakter Allah itu juga ada di dalam kita. Nah, sedangkan karakter Allah juga memiliki karakter moralitas. Allah itu, dia adalah Allah yang benar. Dia mengetahui benar dan yang jahat. Dan ternyata saat manusia lahir, manusia diberikan moralitas ini. Karena kenapa? Kita adalah gambar dan rupa Allah. Nah, jadi saya coba mendefinisikan, kita harus, untuk mengerti firman Tuhan, kita harus punya pemahaman yang dalam dulu tentang apa itu moralitas. Jadi saya coba cari di Google, terima kasih Google, definisi pengertian kata moralitas. Jadi sebenarnya kata moral ini berasal dari bahasa Latin, mores, yang artinya ajaran tentang baik dan buruk, yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Dan ini juga, ya jadi kita fokus di bagian pertamanya saja. Jadi ini adalah ajaran tentang baik dan buruk, seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya berikan. Jadi sebenarnya teman-teman, setiap orang itu punya moral. Tapi sayangnya, oleh karena Kejadian pasal 3, moral manusia itu telah runtuh. Nah, kita akan lihat lagi. Jadi sebenarnya teman-teman, ini adalah gambar terkenal juga tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia, moral itu diberikan sebagai natur manusia. Tapi setelah Kejadian pasal 3, natur manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga orang itu, moralnya tentang yang benar itu sudah rusak. Sehingga orang pun bingung, mana yang benar ya? Membunuh benar tidak ya? Itu jadi rusak. Sehingga orang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu terlihat di dalam kitab Keluaran saat bangsa Israel selama berapa tahun diperbudak di Mesir? Ayo, ada yang ingat berapa tahun? Betul sekali Bapak Pendeta, 430 tahun. Bagaimana ini anak-anak muda kalah sama Bapak Pendeta? Aduh, 430 tahunnya mereka diperbudak di Mesir. Nah, pada saat itu kita bisa lihat ini contoh yang baik tentang bagaimana moral manusia itu hancur saat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat orang-orang itu tidak tahu lagi mana yang benar atau salah. Mereka tidak tahu baik yang benar, yang baik dan buruk itu apa. Sebagai budak, orang Israel juga jadinya bingung. Mereka itu benar-benar dikekang, diperbudak. Sehingga mereka tidak bisa memilih mana yang baik atau yang benar. Dan juga kita tahu bahwa saat orang Mesir, saat manusia jatuh dalam dosa, manusia juga kehilangan arah. Mereka tidak tahu harus menyembah siapa, sehingga di Mesir mereka menyembah sungai Nil. Mereka membuat berhala. Kita tahu di 10 tulah, di 10 bencana yang diterima orang Mesir kan ada tulah katak juga. Itu karena kenapa? Karena katak itu mereka pikir sebagai dewa yang memberi kesuburan. Jadi punya banyak anak seperti katak. Dan akhirnya mereka menyembah katak. Itu terlihat di sejarah Mesir. Dan inilah sebenarnya kehancuran manusia, kehancuran moral manusia. Dan ternyata bukan cuma di zaman di Mesir saja. Seperti tadi di This or That, yang tadi kita pilih-pilih itu. Nah, orang-orang zaman sekarang juga sama. Mereka diperbudak dengan semua hal ini. Pada bingung mana yang benar, yang salah. Puji Tuhan kita tidak bingung lagi ya. Karena kita sudah menjadi umat Kristus. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana, standar hidup mereka adalah perasaan. Standar hidup mereka adalah, tidak tahu, mereka kadang buat sendiri standar hidup mereka. Dan tentu saja, apakah itu benar? Tidak.
Karena Tuhan bilang kita harus selalu mengikuti firman Tuhan. Nah, dari gambar-gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah beberapa gambar demo dari LGBTQ. My body, my choice. Itu maksudnya adalah tubuh saya, pilihan saya. Jadi kalau dia mau digimanain, itu bukan hak kamu. Jadi kalaupun dia hamil dan punya anak, terus dia mau aborsi, itu adalah kehendak dia. Kenapa pemerintah bilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, padahal bukan tubuhnya pemerintah. Nah, orang-orang jadi bingung mana yang baik dan benar. Juga ada bahkan yang bilang begini, abortion is a human right. Artinya aborsi itu adalah hak asasi manusia. Dan tentu saja menurut teman-teman, apakah itu benar? Tidak, kan? Karena sedangkan bayi juga adalah manusia. Tapi mereka tidak tahu mana yang benar atau yang buruk. Mereka bilang boleh bunuh bayi yang masih di kandungan, tapi tidak boleh bunuh hewan dan lain-lain. Dan mereka merasa bahwa itu adalah dignity mereka, semacam pride mereka, citra diri mereka. Bahkan ada yang bilang dasar cinta itu adalah terbuka, saya mau mencintai orang lain. Dan kalian yang melarang LGBT adalah orang yang tidak mencintai, yang tidak mengikuti ajaran kamu. Mereka bilang begitu kepada orang Kristen. Karena kita mengajarkan mengasihi tapi tidak boleh mengasihi sesama jenis, dan menurut mereka itu aneh. Dan ternyata Tuhan tahu bahwa semua ini akan terjadi seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi kepada topik kita hari ini. Sebenarnya apa hubungan moralitas dengan 10 hukum Allah? Nah, hari ini Tuhan mau berfirman kepada kita untuk menunjukkan siapa pemegang otoritas di dunia ini. Seperti judul kita, firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat bahwa sebenarnya manusia sudah benar-benar jatuh di dalam dosa. Dan sebelum kita mengetahui Injil, kita harus tahu seberapa rusaknya kita. Seperti Rasul Paulus. Nah teman-teman, ini sebenarnya agak panjang, tapi kalau teman-teman pulang ke rumah, bisa cari di rumah, Roma 7 ayat 13. Ini adalah pengakuan seorang Paulus. Saat Paulus sadar seberapa akal budinya, seberapa berusahanya dia berbuat baik, itu tetap rusak. Itu tetap tidak bisa baik. Tidak ada lagi moralitas yang absolut itu. Tidak ada lagi. Karena dia sudah tahu bahwa dosa telah menghancurkan semua yang baik itu. Dan sebenarnya inilah yang harus disadari oleh semua manusia. Bahwa kita telah jatuh, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang dianggap baik gitu. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya seperti tadi ada seseorang yang bilang begini bahwa 10 perintah Allah itu adalah suatu standar yang membuat kita sadar seberapa berdosanya kita. Kita tidak bisa melakukan semua itu dengan baik. 10 perintah Allah menunjukkan seberapa tidak sempurnanya kita. Namun ternyata teman-teman, kita mempunyai berita baik. Tuhan telah melepaskan kita dari tempat perbudakan. Nah, coba kita baca lagi ayat 2 dengan suara yang keras ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Amin. Jadi kalau teman-teman masih ingat firman Tuhan Bapak Pendeta, jadi bangsa Israel itu karena mereka sudah lama jadi budak, ketika mereka dibebaskan di padang gurun, mereka bingung kebebasan itu pakainya bagaimana. Seperti seseorang yang mungkin tidak tahu cara pegang listrik, cara membetulkan listrik, tapi dikasih alat. Jadi gimana saya pakai? Saya tidak tahu. Seperti contohnya saya pernah dikasih waktu itu baru pertama kali belajar flute. Waktu itu saya tidak tahu kan bagaimana cara, tapi dikasih flute. Nah ini bagaimana saya pakai? Saya tidak tahu. Juga mungkin Melky tadi waktu dikasih drumstick. Apakah Melky langsung tahu gimana cara main drumnya? Tidak kan? Nah begitu juga umat Israel.
Waktu dikasih kebebasan, mereka tidak langsung gimana ini cara pakai kebebasan. Saya tidak tahu. Nah, makanya pada saat itulah Tuhan memberikan kepada mereka suatu hukum-hukumnya untuk menjadi pembebasan. Jadi hukum Allah itu bukan untuk memperbudak kita atau mengekang kita. Tapi hukum Allah itu adalah untuk membebaskan kita juga. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Karena sudah ada di PowerPoint, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia telah dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Jadi di sini telah mengatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi kita lihat Tuhan melepaskan kita sebenarnya dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu adalah kuasa yang menghancurkan natur kita itu. Jadi kuasa iblis, kuasa dosa yang telah menghancurkan gambar Allah itu telah Tuhan lepaskan. Tuhan dari kita yang awalnya diperbudak oleh dosa telah dibebaskan Tuhan dengan cara memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, bagaimana sebenarnya kita dilepaskan itu? Melalui Yesus Kristus dan melalui penebusannya yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi, selanjutnya, jadi 10 hukum Allah itu diberikan bukan untuk mengekang umatnya, namun untuk membebaskan umat-umat Tuhan. Jadi inilah yang kita sempat pelajari dari khotbah Bapak Pendeta beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi teman-teman, saya harap kita juga beberapa hal yang harus kita pelajari dari 10 hukum Allah adalah pertama, hukum Allah ini membantu kita sadar seberapa tidak sempurnanya kita, seberapa hancurnya kita karena dosa. Namun, melalui 10 hukum Allah ini juga kita harus sadar bahwa Allah mau memberikan kepada kita kebebasan. Kebebasan untuk menjadi umat-umatnya. Kebebasan dari perbudakan dosa. Nah, untuk itu teman-teman, untuk menikmati kebebasan Allah, untuk menikmati anugerah Allah, saya mau challenge teman-teman. Apakah ada yang masih ingat 10 hukum Allah itu apa saja? Masih ingatkah teman-teman? Betul sekali. Kalau begitu mari kita lihat. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi benar-benar apakah di hadapan kita benar-benar hanya Tuhan sajakah Allah kita? Amin. Kayaknya aminnya terlalu kecil. Apakah Tuhan kita itu hanyalah satu-satunya Tuhan Allah kita? Amin. Puji Tuhan. Nah, yang kedua. Yang kedua itu apa? Mari kita baca sama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Nah, tadi waktu saya juga kemarin. Waktu saya juga sedang mempersiapkan firman Tuhan, ternyata patung itu bukan sekedar patung yang dibuat seperti patung anjing itu. Tapi ternyata patung yang menjadi berhala itu bisa jadi uang. Bisa jadi kecintaan kita akan seorang selebriti. Atau itu juga bisa menjadi pendidikan kita, karir kita. Itu bisa menjadi patung. Sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengajarkan kita untuk tidak memberhalakan yang lain selain Tuhan saja yang kita sembah. Yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, jadi Tuhan juga mengajarkan kita untuk benar-benar menghormati nama Tuhan. Sebenarnya ini adalah satu PR untuk saya sendiri karena saya juga kadang kalau lagi sama murid-murid di sekolah, terus tiba-tiba kan mereka masih kecil kan. Terus tiba-tiba ada murid yang sudah tahu-tahu di sini air.
Tapi dia sengaja injakin kakinya, terus basah, terus jiprat ke teman-temannya. Terus saya tentu saja langsung berpikir, oh my god, anak ini. Terus anak-anak saya yang sudah saya ajarkan ini, mereka bilang, Miss nggak boleh bilang gitu, kan udah diajarin. Terus, oh mohon maaf. Ya jadi walaupun memang sulit, mari kita coba mengontrol diri kita. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Walaupun mungkin itu jadi terkenal ya, trendy ya, kata-kata trendy, tapi ya kita harus menyebut nama Tuhan dengan motif yang benar, dalam doa atau dalam memberkati orang lain, tapi tidak dengan sembarangan. Selanjutnya, mari kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini firman Tuhan ini ada di pasal 20 ayat 8 sampai 11. Juga ada di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Nah, saya akan coba bacakannya yang Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, teman-teman dengar. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi teman-teman, di hari Sabat itu adalah hari di mana kita juga menyembah Bapa kita. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah hari Sabat yang sejati. Jadi teman-teman, marilah kita selalu menghususkan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebenarnya ada beberapa teman-teman saya yang sering mengajak, Deborah ayo ini kan liburan weekend, kenapa kita weekendnya kan contohnya libur hari Jumat. Jadi mereka bilang gini, yuk kita jalan-jalan ke pulau sebelah, ke Pulau Seribu. Kan Jumat libur, terus ada hari Sabtu, hari Minggu, 3 hari liburnya, ayo kita pergi jalan-jalan. Tapi saya selalu menolak setiap kali teman-teman saya bilang begitu, karena saya tahu bahwa hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, bukan hari untuk jalan-jalan. Dan ternyata itu masih menjadi PR juga untuk beberapa anak muda di luar sana yang mengira hari Minggu itu adalah hari untuk istirahat dan tidak ke gereja, padahal Tuhan mau kita untuk mengingat itu dan menguduskan hari itu. Dan selanjutnya, kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini juga Keluaran 20 ayat 12. Jadi saya ingat khotbah yang dari Bapak Pendeta juga bilang bahwa kalau kita masih belum bisa menghormati orang tua jasmani kita, bagaimana kita bisa menghormati orang tua rohani kita atau Bapa kita yang di sorga. Jadi Tuhan benar-benar mau mengajarkan kita hormat, tunduk atas otoritas melalui orang tua kita. Dan tentu saja saya juga masih harus terus bergumul bagaimana caranya menghormati orang tua, karena begitulah Tuhan juga ingin karakter seperti itu juga yang Tuhan inginkan saya di hadapan Tuhan. Dan ternyata setelah semua ini saya melihat bahwa semuanya saya ada kekurangannya. Tapi tidak apa-apa, mari kita lanjut selanjutnya. Lalu di yang perintah nomor 6, jangan membunuh. Nah, jadi di ayat ini juga Bapak Pendeta sempat mengatakan bahwa membunuh itu bukan hanya sekedar membunuh secara daging, tapi ternyata ucapan kita juga dapat membunuh orang. Jadi teman-teman, mari kita menjaga ucapan kita supaya ucapan kita itu memberkati orang, menyelamatkan orang, bukan membunuh orang. Pernah nggak teman-teman pernah merasakan tidak? Ada orang yang ngomong tapi ngomongnya itu aduh sakit hati, menyakitkan hati. Apalagi kalau itu dari orang-orang terdekat kita, pasti itu sakitnya lebih dalam. Nah, jadi mari kita mencoba untuk latihan supaya perkataan kita itu benar-benar memberkati orang dan tidak menyakiti orang. Karena ternyata Alkitab pun banyak sih ayatnya, tapi kita tidak bisa baca, nanti pulang tengah malam.
Jadi teman-teman lihat aja ayat ini dan baca di rumah. Bahwa sebenarnya perkataan juga itu sangat penting karena perkataan itu dapat membunuh orang juga. Jadi jangan membunuh ya teman-teman. Selanjutnya, jangan berzina. Nah sebenarnya lucu sekali ya kalau mengajarkan ini kepada anak-anak TK itu gambar yang selalu dikasih itu adalah gambar mama dan papa menikah. Jadi kadang kan anak-anak tidak tahu selingkuh itu apa. Tapi ternyata benar. Jadi yang diajarkan di dalam Alkitab adalah ketika pasangan suami istri sudah menikah atau ketika mengajarkan ke anak-anak itu kalau papa dan mama sudah menikah artinya papa dan mama sayang papa dan mama aja, tidak boleh sayang mama orang lain. Begitu ya. Dan ya, jadi seperti itu. Karena di zaman orang Israel dulu, mereka banyak perzinahan, mencintai istri orang, mencintai suami orang. Dan ternyata Tuhan tidak menginginkan itu. Sekarang juga sebenarnya banyak terjadi di antara orang-orang di zaman sekarang. Dan ya kita bisa lihat kan dari semua perintah ini seberapa kurangnya kita. Dan selanjutnya, jangan mencuri. Sudah jelas, tidak boleh mencuri ya. Walaupun adik kelaparan di rumah, kita tidak boleh mencuri. Percayalah Tuhan pasti akan memberikan. Ya. Lalu setelah itu, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya saya tidak dapat gambar yang tepat, jadi saya cari gambar orang yang lagi gosip. Seperti ini. Ya jadi teman-teman kita juga diajarkan untuk tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Dan yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Seperti firman Tuhan yang telah ditulis di Keluaran 20 ayat 17 dan 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 15. Jadi inilah 10 perintah Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau teman-teman mau mendalami ini, teman-teman bisa baca di YouTube, cari di Katekismus New City. Di situ ada firman Tuhan yang mendetail tentang satu persatu perintah-perintah ini. Tapi hari ini kita tidak bisa detail. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, silakan. Karena itu membantu. Tapi ya hari ini kita sudah mau selesai. Terima kasih teman-teman sudah fokus sampai akhir. Jadi perintah Allah itu diberikan selain memberikan pembebasan kepada kita, perintah Allah itu diberikan untuk menuntun kita masuk ke dalam kekudusan Allah. Nah ini ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya, jadi kita semua teman-teman dipanggil sebagai bangsa yang terpilih. Kita adalah bukan bangsa sembarangan. Kita terpilih. Lalu kita adalah imamat yang rajani. Dan selanjutnya kita juga adalah bangsa yang kudus. Sebagai bangsa yang terpilih, sebagai imamat yang rajani, Tuhan menuntut kita juga untuk berusaha hidup dalam 10 hukum Allah. Walaupun memang kita sadar, kita punya banyak kekurangan. Tapi itulah sebabnya kita harus terus berusaha sampai pada hari Tuhan datang yang kedua kalinya. Nah teman-teman, jadi ada beberapa, saya mau rangkuman yang saya juga tambahkan. Jadi moralitas yang tadi kita telah pelajari itu bagaimana berkaitan dengan hukum Tuhan. Jadi sebenarnya hukum Tuhan ini menyatakan kebenaran moral. Dan kita harus percaya bahwa Allah kita itu adalah sumber utama moralitas. Jadi moralitas itu tidak didapatkan dari perasaan kita. Moralitas itu tidak kita dapatkan dari buku-buku cetak di dunia. Tapi itu harus berdasarkan firman Tuhan. Lalu, hukum Tuhan menjadi pedoman hidup yang bermoral. Ya, jadi pedoman, jadi standar kita. Jadi teman-teman jangan cari standar di tempat lain. Jangan cari standar di Instagram, di sosial media.
atau dari selebriti-selebriti atau dari YouTube, tapi standar hidup kita, pedoman kita hanya ada di dalam Alkitab, firman Tuhan. Amin. Oke, dan yang terakhir, hukum, moralitas, dan Injil. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, yang pertama, hukum Tuhan ini menunjukkan apa yang benar, tapi juga mengungkapkan bahwa kita semua telah gagal mencapainya. Jadi ini membuat kita rendah hati, tidak seperti orang Farisi. Ternyata kita harus sadar, Tuhan, saya tidak mampu tanpa Tuhan. Saya mau hidup benar, tapi saya butuh Tuhan untuk menghidupi kebenaran ini. Seperti itu. Dan yang kedua, moralitas saja tidak dapat menyelamatkan kita. 10 hukum Allah itu tidak dapat menyelamatkan kita. Kita butuh kasih karunia. Kita butuh Kristus. Hanya Kristus yang menyelamatkan kita dari iman. Bukan perbuatan kita. Benar, kita harus melakukan 10 hukum Allah. Tapi itu bukan standar keselamatan. Standar keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, di dalam Kristus, orang percaya diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan kehendak moral Tuhan. Bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi untuk mencerminkan kekudusan Tuhan dalam hidup. Jadi kan susah kan ya teman-teman melakukan 10 perintah Allah, tapi tidak apa-apa, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan kirim Roh Kudus. Dan kita pasti mampu melakukan itu. Asalkan kita bersandar kepada Roh Kudus. Ya teman-teman, semoga kita di minggu berjalan ini selalu bersandar kepada Roh Kudus. Meminta Tuhan membantu saya untuk bebas dan kudus. Dan mengetahui seberapa kurangnya saya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah dibekali dengan firman Tuhan tentang 10 perintah Allah. Tuhan Yesus, bantulah kami Tuhan untuk selalu mengetahui seberapa berdosanya kami di hadapan Tuhan. Namun oleh anugerah Tuhan kami telah diselamatkan. Biarlah Tuhan dengan pemahaman kami akan 10 perintah Allah, kami sadar bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Engkau juga Tuhan yang mengajak kami masuk ke dalam kekudusan. Kiranya Tuhan, kami mohon Roh Kudus untuk selalu menuntun kami, menjaga kami, agar supaya kami bisa menghidupi hidup yang berkenan di mata Tuhan, dan juga bisa menjadi saksi bagi banyak orang bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pekerjaan selanjutnya